kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan-Nya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada renungan pagi hari ini yaitu kata cukup atau secukupnya. Ada sebuah cerita dongeng. Ada seorang kakek miskin. Dia kehidupannya hanya bergantung pada cocok tanam yang ada. Dia memiliki lahan yang tidak begitu luas. Lahan yang ada di depan pekarangannya hanya ditanami sayur mayur. Setelah sayur itu bisa dipanen, dia pergi ke pasar menjual sayur itu, dan hasil penjualan dari sayur mayurnya dia dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari, dalam perjalanan pulang dari pasar setelah dia menjual hasil buminya, dia bertemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini, dia merasa kasihan. Dia melihat kehidupannya. Dia merasa kasihan. Kakek ini iba. Anak ini selalu menangis di pinggir jalan. Kemudian dia tanya pada anak kecil ini, "Kenapa kamu menangis?" Dan anak ini bercerita, "Aku sudah 3 hari tidak makan karena aku tidak memiliki uang. Aku sudah tidak memiliki orang tua lagi." Kemudian kakek ini merasa iba. Kemudian uang hasil penjualan dari hasil buminya dia berikan kepada anak ini. Kemudian anak ini dia merasa berterima kasih pada kakek ini. Dan setelah itu kakek itu pulang ke rumah. Di rumah kakek ini memiliki seekor ayam betina. Tiba-tiba ayam betina ini bisa bertelur. Dan ternyata telur ayam ini bisa keluar dengan berlapiskan emas. Tidak disangka, yang dulunya hari-hari yang lalu setiap ayam ini bertelur seperti biasa. Tetapi hari itu ayam ini bisa bertelur dengan berlapiskan emas. Kemudian dibawalah telur yang berlapiskan emas ini dijual. Ternyata harganya begitu mahal. Dan hari demi hari, setiap hari ayam ini bertelur emas dan dijual. Kemudian kakek ini singkat cerita menjadi seorang yang kaya raya.
Tetapi dari kekayaannya, kakek ini mulai berpikir, mungkin ayam ini kalau saya belah, di dalamnya pasti memiliki banyak sekali emas. Betul yang kakek lakukan. Akhirnya ayam ini dipotong dan dibelah perutnya. Ternyata tidak berisi emas. Ternyata hanya berisi organ-organ tubuh ayam seperti biasanya. Akhirnya kakek ini menjadi menyesal karena keserakahannya. Maka kakek ini menjadi menyesal dan dia akhirnya jual semua harta miliknya dan akhirnya dia kembali jatuh miskin seperti semula karena keserakahannya. Bapak Ibu sekalian, kapan kita bisa berkata cukup dalam kehidupan kita? Ada seorang karyawan, dia setiap bulannya menerima gaji, tetapi karyawan ini dia selalu melihat, kenapa aku ini bekerja lebih keras dan atasanku bekerja tidak begitu keras seperti aku, tetapi dia menerima gaji yang lebih besar daripada aku. Dia tidak pernah merasa puas dalam kehidupannya. Ada seorang pengusaha, dia memiliki usaha yang cukup ramai, cukup laris, tetapi dia tidak merasa puas akan apa yang dia dapatkan. Keuntungan yang dia terima, dia merasa masih kurang. Aku seharusnya mendapatkan keuntungan lebih dari usaha kerasku ini. Kemudian dia tingkatkan omset penjualannya, targetnya dia tingkatkan. Dia tidak pernah merasa puas akan apa yang sudah dia terima pada waktu itu. Seorang suami atau seorang istri, kadang kita tidak merasa puas terhadap pasangan kita karena kita merasa pasangan kita kurang perhatian, kurang pengertian, dan isinya hanya menuntut setiap hari. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak merasa pernah cukup dalam kehidupannya. Inilah sifat manusia yang tidak pernah merasa puas. Berdoa minta mobil pada Tuhan, Tuhan berikan mobil yang baru. Tetapi pada saat dia sudah punya mobil yang baru, punya rumah yang baru, dia melihat tetangganya memiliki mobil yang lebih mewah, rumahnya lebih mewah, yang lebih bagus dari yang dia miliki. Dia merasa tidak puas, minta ganti lagi mobil yang lebih baru, lebih mewah, rumah yang lebih mewah, sehingga dia beli dengan dengan cara kredit, dia beli dengan melalui pinjaman. Akhirnya apa? Dia tidak mengetahui setelah ternyata memasuki masa pandemi COVID-19, perekonomian menjadi lesu. Akhirnya dia terikat oleh hutang. Akhirnya dia tidak bisa membayar kredit itu, dan akhirnya dia menjadi bangkrut karena terikat hutang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu membandingkan keberhasilan orang lain dengan keadaan kita, orang lain kita bisa melihat kenapa dia lebih baik daripada aku. Kenapa Tuhan lebih memberkati orang yang tidak mengenal Tuhan? Kenapa Tuhan memberkati dengan lebih baik daripada aku kalau aku ini sudah mengenal Tuhan? Seolah-olah kita komplain pada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak adil? Mengapa Tuhan memberkati mereka lebih banyak? Bapak Ibu sekalian, kapan kita bisa berkata cukup dalam kehidupan kita? Cukup itu bukanlah soal berapa jumlahnya. Cukup itu bukanlah hal soal berapa banyaknya dari apa yang kita miliki. Kata cukup ini bukanlah soal semua keinginan kita terpenuhi, tetapi kata cukup adalah persoalan kepuasan hati ini. Ada rasa cukup, ada rasa puas atas apa yang sudah kita miliki. Memang kita boleh mempunyai impian, memang kita boleh memiliki ambisi untuk bisa memiliki harta yang berlimpah, menjadi kaya. Dan Tuhan itu sanggup untuk memberikan semuanya kepada kita. Tuhan itu sanggup untuk memberkati kita. Yang menjadi masalah, apakah mental kita sudah siap untuk menerima berkat itu? Apakah iman kita sudah siap ataukah belum menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita?
Banyak orang yang pada saat sudah diberkati, dia mendapatkan berkat yang berlimpah, malah justru dia jauh daripada Tuhan. Bahkan dari berkat yang dia terima, harta yang melimpah dalam kehidupannya, dia akhirnya apa? Kawin lagi, akhirnya hidup berfoya-foya. Bapak-Ibu sekalian, belum tentu setiap orang itu dia sudah memiliki mental yang siap, iman yang kuat, iman yang siap untuk kita menerima berkatnya. Pada saat kita terima berkat yang berlimpah secara mendadak, mungkin pada saat kita tiba-tiba menjadi seorang yang kaya mendadak, kita beli mobil 2 atau 3 sekaligus dengan kontan. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu memenuhi kebutuhan kita ataukah hanya untuk memenuhi keinginan kita? Bapak, Ibu, saudara sekalian, Tuhan memberkati kita sesuai dengan ukuran atau takaran yang kita miliki dalam setiap kehidupan manusia. Tuhan tahu persis seberapa besar ukuran atau takaran yang kita miliki. Mungkin ada yang mampu kita menerima berkat 10, ada yang mampu menerima berkat 50, ada yang mampu menerima berkat 100, bahkan ada yang mampu menerima berkat lebih daripada 100, bahkan sampai meluber. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 dikatakan bahwa berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita belajar dari Lukas 6 ayat yang ke-38 ini. Firman Tuhan katakan bahwa berkat yang Tuhan berikan pada kita saat ini ditentukan dari cara kita memberi, yaitu berilah dan kamu akan diberi. Sebab kita hanyalah sebagai saluran berkat daripada Tuhan. Tetapi kalau kita merasa segala sesuatunya tidak pernah rasa cukup, tidak pernah puas, dan akan muncul satu keserakahan di dalam kehidupan kita, maka seperti cerita tadi, bahwa seperti seorang petani, karena keserakahannya, akhirnya apa? Akhirnya dia akan kembali menjadi miskin kembali. Keserakahan itu akan membawa suatu malapetaka di dalam setiap kehidupan kita. Ada 4 macam takaran berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, di dalam Lukas 6 ayat 38 ini, yaitu suatu takaran yang baik. Takaran atau ukuran yang baik itu berbicara tentang hidup berkecukupan. Setiap kita yang diberkati, yang sesuai dengan takaran yang baik, adalah kita bisa hidup berkecukupan. Tuhan mau dalam kehidupan kita tidak kekurangan sama sekali. Tuhan mau dalam kehidupan kita tidak sampai meminta-minta. Bahkan ada janji firman Tuhan, bahkan Tuhan akan berjanji kepada anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat yang ke-22 sampai yang ke-26 saya akan bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Di dalam Mazmur 37 ini kita bisa pelajari bahwa takaran berkat yang baik adalah untuk kita terima. Ini karena kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, dan diberikan pada orang-orang yang benar. Orang yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang benar akan menerima upah,
dan akan menerima pemeliharaan daripada Tuhan, sehingga kehidupannya tidak akan pernah berkekurangan sedikit pun. Di dalam Mazmur yang ke-37 ini mengajarkan kepada kita sebagai orang yang benar itu seperti apa. Orang yang benar itu tidak marah atau iri kepada kesuksesan atau kemakmuran orang-orang lain, orang-orang fasik. Dikatakan di ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, karena kebahagiaan orang fasik itu akan bersifat sementara. Pada bagian berikutnya di dalam Mazmur 37 ini, Tuhan memberikan suatu janji kepada orang-orang yang benar, yang selalu bersandar kepada Dia, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menjaga orang-orang yang benar, sehingga walaupun mereka sampai jatuh atau terjatuh, ada janji firman Tuhan, maka apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan akan menopang tangannya. Begitu luar biasa janji yang Tuhan berikan. Semua yang Tuhan berikan ini tujuannya yaitu apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berseru pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, kita akan selalu mendapatkan satu takaran yang baik, yaitu hidup selalu dalam berkecukupan di dalam setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupannya. Cukup itu bukan persoalan berapa jumlahnya, berapa banyak apa yang kita miliki. Cukup itu bukan soal semua keinginan kita terpenuhi, tetapi cukup itu adalah persoalan kepuasan hati. Ada rasa puas atas apa yang sudah kita miliki. Takaran berkat yang kedua dan berikutnya akan saya sampaikan pada renungan kita di minggu-minggu yang akan datang. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menguatkan kita, supaya kita mendapatkan satu takaran yang baik, yaitu Tuhan inginkan supaya kehidupan kita berkecukupan di dalam setiap apapun yang sudah kita miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati.